didirikan Masjid Al-Muhajirin tanggal 16 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, keempat penampilan santri tahfiz, dan yang keempat adalah acara inti. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rafiq. Kepada Ustadz Rafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan
kasir kepada Ustaz Rafiq. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, baik yang membaca atau yang mendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Zakaria. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Hashim bin Habib bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah Kalimantan Timur. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, dan kami hormati dan kami banggakan seluruh jemaah Masjid Al-Muhajirin yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Habib Hashim bin Abu Bakar yang telah berkenan hadir pada malam hari ini guna mengisi acara kita pada malam hari ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini pada malam yang berbahagia pada malam hari ini, dan bulan yang mulia yang penuh berkah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini sebagaimana kita harapkan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, tepatnya 17 Ramadan 1440 Hijriah, sebagaimana biasanya kita umat Islam di Indonesia yang disebut juga malam Nuzul Quran, yang biasanya diperingati setiap tahun di berbagai tempat, baik masjid atau mushola. Pada malam hari ini, insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi yang akan disampaikan tausiah. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar. Kemudian dengan peringatan Nuzul Quran pada malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian, guna mana pada malam hari ini turunkan Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi kita sehingga kita dapat mempelajari Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikian seputar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Andes Haji Zakaria yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Selanjutnya adalah penampilan santri tahfiz Al-Muhajirin, yang mana penampilan ini akan diisi oleh 2 orang santri tahfiz terbaik di Pondok Tahfiz Al-Muhajirin. Yang pertama adalah Ananda Muhammad Yusuf, yang mana Ananda ini sudah menghafalkan 10 juz, luar biasa. Selanjutnya adalah Ananda Anugrah Tabtazani Ramadan. Ananda sudah menghafalkan atau memiliki hafalan sebanyak 5 juz. Subhanallah.
Mereka akan kolaborasi sambung menyambut ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Jemaah yang kami hormati, inilah Muhammad Yusuf dan Anugerah Tabtazani Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Yusuf dan Ananda Anugerah Tabtazani Ramadan yang telah kolaborasi surah Al-Baqarah ayat 183 dan sampai 184. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi hafiz dan hafizah dan menjadi sifat qulub bagi kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah Masjid Al-Anwar yang saya hormati adalah acara inti, yaitu tausiah dalam rangka memperingati Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah Kalimantan Timur.
mengikat ikan menggunakan akar, ternyata lebih kuat menggunakan rotan. Kepada yang terhormat Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من ذلنا وحدانا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Ketua Masjid Muhajirin, semua panitia, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpu di hadapannya. Dari rumah kita mencari Allah, mencari ampunannya, mencari rahmatnya, sengaja melaksanakan perintahnya, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, sumber anugerahnya, sumber rahmat bagi hamba dan semua makhluknya, sumber ampunannya, sumber segala kebaikan bagi setiap makhluknya dunia akhiratnya. Mudah-mudahan sebanyak-banyak, seagung-agung, semulia-mulia, setinggi-tinggi salawat salam Allah selalu limpahkan terhadap beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut dan para pencinta beliau, dengan harapan mudah-mudahan kita yang saat ini sedang dikumpulkan oleh Allah karena sebab berkah, kemuliaan, keagungannya Allah berikan kepada beliau, digolongkan, dimantapkan oleh Allah langkah kita dalam mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dan masuk ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saat ini, malam hari ini kita berada di malam nuzulul Quran, malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit yang berada di atas kita, di tempat namanya Baitul Izzah, sesuai dengan aturan yang ada 30 juz dengan berbagai macam yang kita miliki dari awal sampai akhir, diturunkan di malam hari ini, malam yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malam-malam yang lain, ulama sepakat bahwasanya malam yang terafdal, malam yang termulia dari sekian malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan malam Lailatul Qadar? Karena di malam inilah Allah muliakan kita umat Nabi besar Muhammad dengan Al-Qur'an. Yang Allah nyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena Quran merupakan kitab suci yang menjadi sari, intisari dari setiap kitab yang Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama mengatakan Allah turunkan semuanya 114 kitab, ada yang mengatakan lebih. Yang jelas termasuk bagian dari iman kita, bahkan bagian daripada rukun iman kita, kita wajib beriman dengan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi, kepada seorang nabi dan rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad. Dan semua kitab yang ada itu sarinya, intinya berada dalam kitab suci kita Al-Quran. Bahkan Al-Quran lebih jauh agung mulia, pengetahuan, ilmu, rahasia, hikmah dan lain sebagainya. Keajaibannya tidak pernah habis dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang Al-Quran. Keajaibannya, rahasia tidak akan pernah habis, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dengan penegasan yang tidak
kalimatnya samar-samar, tapi kalimatnya amat sangat jelas sekali. Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi, begitu juga Allah tegaskan dalam surah Luqman. Fasad dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan Lau kanal bahru, Allah mengatakan lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andaikan Allah jadikan lautan yang ada, ya laut itu termasuk sungainya, karena sungai sumber airnya dari laut. Andaikan lautan yang ada di muka bumi, kita tahu bahwasanya 2/3 bumi ini isinya lautan, air. 1/3 hanya daratan. Artinya 2 kali lipat luas lautan dari daratan. Allah mengatakan, "Lau kanal bahru", andaikan lautan yang ada itu di muka bumi ini, midadan li kalimati rabbi, sebagai tinta. Tinta yang digunakan untuk mengurai, mengungkapkan, menjelaskan, mengungkap tabir rahasia, ilmu, hikmah, keajaiban, kemuliaan, dan semua pengetahuan yang ada di kalimat Rabbi, dalam kalimat-kalimat Tuhanku, yaitu Al-Quran. Andaikan semua lautan sungai yang ada dijadikan tinta untuk menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mengungkap tabir yang ada dalam Al-Quran, rahasia dan semuanya, lanafidal bahr, sungguh lautan dan sungai itu sebagai tinta itu akan habis dan kering, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai untuk menjelaskan, menguraikan isi Al-Quran, walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan seperti lautan yang ada itu tinta kembali untuk menguraikannya, habis belum habis Al-Quran. Andaikan ditambah lagi tinta seperti itu, habis belum habis Al-Quran. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Luqman, Allah mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin akhlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Andaikan Allah mengatakan, surah Luqman, nanti kita buka surah Al-Kahfi, nanti kita buka surah Luqman. Andaikan kami jadikan semua pohon-pohon yang ada di muka bumi, bukan hanya yang ada di Kaltim. Dari dulu pohon di Kaltim dihabis, diangkut, dijual, ditebang, masih belum habis. Baru di Kaltim. Andaikan Allah jadikan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini aklamun, pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan Allah jadikan lautan-lautan, sungai-sungai untuk mengisi tinta pena-pena tersebut dengan tinta yang berupa lautan sungai itu. Kemudian Allah tambahkan 7 kali lipat lautannya, maka habis 7 kali lipat lautan itu untuk menguraikan kalimat-kalimat Allah, masih belum habis Al-Quran diungkap rahasianya, ilmunya, pengetahuannya. Itulah Al-Quran punya kita, itulah Al-Quran milik kita, itulah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Allah cinta sayang dengan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan dan muliakan dengan kita Al-Quran. Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi mukjizat-mukjizat yang pernah ada dari para nabi dan rasul, dan keajaibannya tidak habis sampai sekarang. Al-Quran tidak habis dengan masa yang ada. Al-Quran bisa berjalan dengan masa yang ada. Bahkan masa sekarang ini yang berkembang dengan perkembangan yang luar biasa. Yang sesuatu tadinya tidak ada menjadi ada. Yang sesuatu tadi yang tidak nyata menjadi nyata. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya dianggap oleh orang bahari mustahil, sekarang ada. Al-Quran, bahkan Al-Quran bisa berjalan dengan berkembangnya masa, bahkan dengan berkembangnya kemajuan masa yang ada, teknologi yang ada. Bahkan Al-Quran lebih dari teknologi, bahkan Al-Quran
dicerna oleh otak akal manusia. Akal manusia belum sampai, Al-Quran sudah sampai. Jangankan teknologi yang ada, yang kecil yang kita miliki, HP. Al-Quran sudah menjelaskan, mengungkap tabir sesuatu yang belum sampai akal kita. Yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dan menyaksikan apa yang ada di alam sana. Yang ilmu manusia belum sampai. Sampai untuk mengetahui kapal selam yang hilang, manusia tidak mampu. Apalagi yang di atas sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sidratul Muntaha, pohon yang ada di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan kedatangan Nabi Agung Muhammad dengan berbagai macam warna, Rasulullah mengatakan tidak ada manusia mampu mensifatkan Sidratul Muntaha karena keindahannya. Ketika Nabi besar Muhammad melihat surga dan apa yang disiapkan oleh Allah dalam surga, Nabi besar Muhammad mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan Allah menjelaskan, menegaskan dalam hadis qudsi, a'adatu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu keindahan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang hebat, yang agung, yang luar biasa, yang seakal manusia belum sampai. Akal manusia belum sampai. Surga, keindahannya, kenikmatannya, Allah cuma sekedar namanya menggambarkan kepada kita dalam Al-Quran. Di surga ada bidadarinya, di surga ada sungai-sungainya, ada sungai dari namanya asal madu, ada sungai dari khamar dan lain sebagainya. Ada wildanun mukhalladun, sundusin, wa istabragin, wa dibajin, ada macam-macam. Macam-macam. Tapi hakikatnya kita akan, kalau kita pikirkan bagaimana indahnya, maka hakikatnya kita akan dapatkan jauh lebih indah. Bagaimana kita bisa mengungkapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan tisu orang surga. Kita anggap ini kopiah tisu. Karena bahari kita tidak pakai tisu, kita pakai mindil, sapu tangan. Kalau bahari kita pakai sapu tangan. Setiap orang pasti kai-kai yang ada di sini atau umurnya sudah 40 tahun pasti tahu. Setiap kita kalau jalan biasanya pakai bawa sapu tangan. Kalau sekarang sudah diganti dengan tisu. Rasulullah mengungkapkan sapu tangan surga. Beliau mengatakan dalam kalimat yang sangat jelas, la manadil fis sa'at khair min la manadilu sa'at fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sungguh sapu tangan yang dimiliki oleh Sa'ad, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad, di surga itu nilainya, harganya lebih baik, lebih mahal dari dunia seisinya. Coba antum gambarkan, sapu tangan apa itu yang nilainya, harganya lebih mahal daripada dunia seisinya? Dunia seisinya kalau semuanya dijadikan emas murni, sapu tangannya lebih mahal. Coba antum bayangkan, pikirkan, bagaimana sapu tangan apa itu? Terbuat dari apa itu sapu tangan? Sampai kita gila, insya Allah tidak akan ketemu sapu tangan apa itu yang harganya lebih daripada dunia seisinya. Itulah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu manusia belum sampai. Jangan sampai kita mengatakan Al-Qur'an sudah tidak pas, tidak tepat dengan masa yang dengan kemajuan masa yang ada. Tidak. Al-Qur'an jauh lebih maju dari kemajuan yang dimiliki oleh kita manusia. Bahkan yang belum sampai akal manusia, Al-Qur'an sudah mengungkapkan semuanya. Cuman kita yang tidak paham Al-Qur'an, cuman kita yang tidak mengerti Al-Qur'an, cuman kita yang bodoh yang tidak paham Al-Qur'an. Allah sudah berikan kepada kita keagungan, kemuliaan yang hebat dengan Al-Quran. Tapi kita lebih asyik membaca selain Al-Quran daripada Al-Quran. Kita lebih mendahulukan selain Al-Quran daripada Al-Quran. Padahal Allah tidak pernah turunkan kitab yang lebih mulia dari Al-Quran. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu fi kulli harf hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah." La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf lam harf mim harf alif lam mim 3 harf. Rasul mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan setiap satu hurufnya satu kebaikan. Dan satu kebaikannya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menegaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Tahu Bapak? Tahu Ibu? Nilai satu kebaikan yang disiapkan oleh Allah?
dari 10 kebaikan setiap huruf yang akan kita dapatkan dari Allah, nilainya jauh lebih mulia dari dunia seisinya. Satu kebaikannya lebih mulia dari dunia seisinya. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita tentang pahala yang Allah akan siapkan bagi mereka yang puasa, bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Abu Ya'la, Imam Tabrani atau Ibn Abi Dunya, Rasulullah mengatakan, "Lau anna rujulan shoma yauman tatawwu'an." Andaikan ada seseorang dari kita yang puasa satu hari. Puasa satu hari sunnah, bukan Ramadan, sunnah. Boleh di hari Minggu, boleh di hari Senin, boleh di hari Selasa, pokoknya puasa sehari. Andaikan ada seseorang yang puasa sehari, baik laki atau perempuan, karena Allah Subhanahu wa taala sunnah puasanya. Tsumma u'tiya mil al-ardi dhahaban. Kemudian andaikan Allah berikan ganjaran untuk seorang yang berpuasa sehari itu sepenuh bumi ini emas. Allah jadikan bumi ini semuanya emas, darat lautnya, permukaannya sampai ke ujung-ujungnya, dalamnya, andaikan Allah berikan kepadanya emas sepenuh bumi ini untuk memberikan ganjaran terhadap pahala satu hari sunnah puasanya, lam yastawfi thawabahu dunal jannah. Belum cukup, kata Nabi Muhammad, pahala yang Allah siapkan, nanti di hari kiamat baru Allah berikan pahala yang setimpal bagi orang yang puasa sunnah sehari. Alhamdulillah, kita makhluk hamba yang terkaya. Bukan 9 naga, bukan 1 miliar naga. 1 miliar naga tidak punya emas, sebumi ini emas. Kita dengan puasa sehari Allah berikan 70 kali lipat kalau dengan Ramadan. Sebesar bumi ini emas, seluas bumi ini emas. Andaikan Allah berikan untuk puasa sehari Ramadan, belum cukup 70 kali lipat dunia ini emas. Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Ayo baca Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar lantunan. Al-Quran adalah bacaan yang mendidik kita, mengenalkan kita akan keagungan Allah. Mengenalkan kita akan jati diri kita sebagai hamba Allah. Mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia sementara. Menunjukkan jalan kepada kita untuk kita hidup di atas dunia ini begitu bahagia dan sempurna bahagia kita. Itu Al-Quran. Kalau kita belum dapatkan berarti belum kita hafal Quran, belum kita baca Quran. Ayo mari kita gali Al-Quran. Mumpung ini bulan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Hebat, luar biasa Al-Quran. Sampai Rasulullah mengatakan kalau Al-Quran itu dibaca di rumah, maka malaikat akan memenuhi rumah itu, iblis syaitan akan lari dari rumah itu, maka akan penuhlah rumah itu dengan kebaikan dan akan terasa rumah itu begitu luas bagi penghuninya. Kalau sebaliknya, kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka syaitan mulai memenuhi rumah itu, tidak akan pernah dihampiri oleh para malaikat Allah. Kelihatannya rasanya rumah yang begitu luas sempit dan banyak kejelekan dan keburukannya. Dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, baitun yuqra fihi al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Satu rumah kalau dibacakan di dalamnya Al-Quran, rumah itu tatara'a, menampakkan, menunjukkan sinar cahaya yang keluar, yang nampak dari rumah itu ke penghuni langit sebagaimana bintang menampakkan cahayanya bagi penghuni bumi. Itu Al-Quran dan banyak keajaiban-keajaiban Al-Quran. Yang jelas semakin kita baca tidak akan pernah kita merasa bosan membaca Al-Quran. Dan kalau hati kita, jiwa kita bersih, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang baca Al-Quran. Kalau kita lihat dahulu para sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad salat sunat, salat malamnya ada banyak. Kalau bangun malam, salat malamnya 11 rakaat sampai 13 rakaat. Tapi satu rakaatnya bisa 5-6 juz. 5-6 juz. Kita tarawih 20 repot. Tarawih 20 repot. Kalau bahari Sayyidina Utsman bin Affan bangun malam, sholat malamnya 1 rakaat, tapi beliau baca 30 juz. Itu para sahabat rata-rata mereka 3 hari hatam.
Kalau enggak seminggu hatam, kalau enggak paling minim sebulan hatam. Kalau kita tidak hatam-hatam. Sahabat, orang-orang bahari. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu istirahat, bahasa kita belunjur, kaki itu kenapa? Karena capek, penat. Kenapa? Karena mereka sholat tarawihnya panjang bacaannya. Sholat tarawihnya 20. Terutama di masa Sayyidina Utsman bin Affan, panjang betul sampai ada sebagian mereka itu namanya bawa tongkat untuk bersandar di tongkat. Kenapa? Karena panjang bacaannya. Karena cintanya mereka dengan sholat. Karena di dalam sholat ada Al-Quran dan wajib kita baca Al-Quran. Terutama sholat sunnat. Maka di antara sahabat ada yang sholat sunnatnya 1000 rakaat. Setiap harinya, bukan hanya Ramadan, setiap harinya sholat sunnatnya 1000 rakaat. Yang terkenal Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang luar biasa, sholat sunat setiap harinya 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dijuluki Zainal Abidin, nanti di hari kiamat akan diumumkan liyagum Sayyidul Abidin, akan berdiri Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki As-Sajjad, 1000 rakaat setiap harinya 1000 rakaat, dan setiap sujud menangis, meneteskan air mata. Kalau sudah bangun dari sujud, tempatnya basah dengan air matanya. 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat. Bagi ilmu Qaddam 1000 rakaat. Syekh Muhammad Al-Junaid Sayyid Taifah kalau pergi ke pasar, sebelum dia buka toko, sholat dulu di pintu tokonya di terasa, sholat 300 rakaat dulu baru beliau buka toko. Kita mau ke kantor, ke pasar 2 rakaat duha aja enggak. Padahal Nabi Muhammad pernah mengatakan lal fagar ma'ad duha walal ghina ma'az zina. Tidak akan mungkin seorang dari umatku akan tertimpa penyakit fagir. Baik pagir harta, baik pagir kesehatan, baik pagir ketenangan, baik pagir kebahagiaan dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin seorang dari umatku menderita penyakit fagir selagi dia salat duha. Dan tidak akan mungkin umatku akan kaya kalau dia berbuat zina. Artinya kalau orang kaya berzina pasti akan hancur habis. Mari Allah berikan kita kesempatan 1 bulan untuk kita membenahi diri kita, menjadi hamba Allah lahir batin, menjadi hamba Allah lahir batin. Karena sekarang ini kadang-kadang kita menyangka kita hamba Allah, ternyata kita hamba dunia. Kadang-kadang kita menyangka hamba Allah, ternyata hamba tahta. Kadang-kadang kita menyangka hamba Allah, ternyata hamba perut. Kadang-kadang kita menyangka hamba Allah, ternyata hamba kemaluan dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena begitu jauhnya kita kepada Allah. Kenapa jauh? Karena tidak kenal Allah. Kenapa tidak kenal Allah? Karena tidak baca Quran. Ayo kita benahi sebelum terlambat. Kita benahi diri kita, lahir batin kita, ucapan perbuatan kita sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, tidak akan mungkin bermanfaat penyesalan seseorang hamba. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang Allah ceritakan dalam surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kapan ia mengatakan itu? Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat, menyaksikan yang pernah Engkau janjikan ya Rabb. Dan saat ini kami dengarkan semua itu ya Rabb. Kami yakin semua itu ya Rabb. Farji'na, kembalikan kami, pulihkan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami pasti akan berbuat yang baik-baik saja ya Allah. Inna muqinun, kami baru yakin. Baru sudah mati, sudah meninggal baru mengatakan itu. Lain Pak. Tidak berman. Padahal kita umat Nabi Muhammad, umat yang hebat, yang luar biasa, umat yang terkaya dari sekian umat yang ada. Terutama kita muslim, mukmin, alhamdulillah. Kita tidak perlu merasa bangga atau
membanggakan apa yang dimiliki oleh selain kita muslim, muslimah, mukmin, mukmin. Alhamdulillah, kita harus bangga dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah pertemuan kita malam hari ini. Kita berharap insyaallah puasa yang kita lakukan selama 16 hari mudah-mudahan diterima oleh Allah, kekurangannya disempurnakan oleh Allah. Mudah-mudahan malam ke-17 besok itu insyaallah sampai seterusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyempurnakan puasa kita lahir batin dengan kita lakukan, jalankan dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan puasa tahun depan insyaallah. Corona sejenisnya yang namanya menakutkan, yang jauh lebih menakutkan, musibah, bala, petaka, bencana, mudah-mudahan Allah jauhkan dan Allah lindungi kita dari semua itu. Kita minta agar Allah berikan kita afiat. Rasulullah mengatakan sallallahu al-afiyah, mintalah kalian wahai umatku afiat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik dari afiat kecuali keyakinan. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiat yakin, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak selama Ramadan 4 perkara. 2 perkara kalau kita lakukan mendapat ridha Allah, 2 perkara lagi kalau kita lakukan kita akan pasti amat sangat membunuhkannya. 2 perkara yang membuat ridha Allah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. 2 perkara lagi yang sama amat sangat kita butuhkan, kita minta kepada Allah surga, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini 4 perkara diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak selama Ramadan. Di malam hari terutama kita banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fir warham anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.